Dan kita sudah ada beberapa pertanyaan dari yang dipaparkan oleh pemateri tadi, luar biasa, beberapa kesimpulan, bagaimana hukum-hukum menggunakan kaidah fikih dan sebagainya, sehingga mendapatkan satu kesimpulan yang saya kira teman-teman bisa menyimpulkan. Namun ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Yang pertama pertanyaan untuk Al-Ustazah Siti Majidah, yaitu yang pertanyaannya bagaimana dari Rifa Saiful Anwar. Beliau bertanya bagaimana cara agar bertoleransi dan tidak keluar dari akidah Islam dalam masa globalisasi dan modern ini, yang pada dasarnya memperingati tahun baru sudah seperti hal biasa dalam dunia sekarang. Jadi bagaimana cara agar toleransi itu tidak keluar dari akidah Islam? Karena sekarang kita ketahui bahwa kan biasa saja kita merayakannya. Itu selanjutnya untuk kedua pemateri, Ustazah Majidah dan Ustadz Yusuf, yaitu bagaimana hukum belanja dengan diskon Natal. Nah, kita ketahui ini ada kebagian diskon karena Natal, jadi di diskon. Nah, sekarang diskon 12 itu kan. Nah, ini banyak nih. Nah, di diskon. Ini yang diskon ini karena Natal maka di diskon. Nah, gimana kita membelinya ini? Padahal itu apakah sama gitu kan? Nah, ini hukumnya itu. Terus untuk Ustaz Yusuf, tadi beliau menjelaskan bahwa pertanyaan dari Alfi Nur Hidayati, beliau menjelaskan bahwa dilarang untuk menerima hadiah dari orang Nasrani saat hari raya mereka. Sedangkan tetangga-tetangga di komplek kami banyak yang Nasrani. Dan jika saat Natal mereka sering berbagi makanan kepada semua tetangga, lalu baiknya gimana? Apakah tidak usah diterima? Karena tidak mungkin kalau kita tolak saat mereka ke rumah untuk antar makanan, atau diterima saja tetapi tidak usah dimakan. Nah, jadi bagaimana nih mereka memberikan mengantar makanan kepada kita? Oke. Tadi ada lagi satu pertanyaan dari Ira Lestari. Dia bertanya apa hukum menyimpan patung di rumah, patung gajah dan sebagainya. Jadi kan tadi mungkin terangkan di awal agama paganisme menyembah patung itu bagaimana hukumnya kita menyimpan patung, dan juga mungkin pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal ketika hari Natal. Itu beberapa pertanyaan, dan kami ingatkan sebagai moderator bahwa acara kita ini sampai jam 3 ya, jam 15.00, maka nanti ketika 15.00 akan kita akhiri. Maka saya serahkan kepada pemateri. Yang pertama Ustazah Majidah tadi, silakan beberapa pertanyaan dijawab. Sekian. Ya, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di sini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dibacakan ya, misalnya bagaimana hukum menyimpan patung-patung di rumah seperti patung gajah dan lain sebagainya. Dan hukum ucapan yang biasa orang non-muslim ucapkan. Nah, hukum tentang patung ya. Dalil-dalil tentang patung itu kan ada banyak ya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, ada juga dalil ya. Ada salah satunya innalladzina yasnauna hadhis suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah. Bahwa barang siapa yang membuat gambar kemudian diazab pada hari kiamat, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan tadi. Tapi ada juga dalil dari surat lain dikatakan pada masa Nabi Sulaiman ada jin-jin membuat sesuatu ya untuk Sulaiman, membuat gedung, membuat piring. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian dari hadis Aisyah juga, Aisyah itu dulu suka bermain boneka. Nah, kemudian ketika Nabi datang, itu bubar teman-temannya itu. Tapi kemudian Rasulullah memanggil untuk datang kembali. Nah, hadis-hadis ini memang ada yang saling berlawanan gitu ya. Maka bagaimana kita memahaminya? Nah, di sini bisa menggunakan metode pemahaman hadis itu kan ada metode tekstual, kontekstual. Berdasarkan teksnya atau konteksnya Nabi mengucapkan apa yang dia sampaikan. Misalnya
kasus tentang kepemimpinan wanita. Itu kan bisa menggunakan metode tekstual dan kontekstual. Ada juga menggunakan metode mengkompromikan hadis-hadis yang atau dalil-dalil yang tadinya terlihat berlawanan dan kemudian kita pahami secara komprehensif, tidak parsial. Nah, hadis-hadis tadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa sebetulnya hukum mengenai patung itu kan ada beberapa ininya ya, ada beberapa konteksnya. Misalnya kalau seandainya itu disembah, membuat patung gajah untuk disembah, gitu ya, maka itu hukumnya haram. Kemudian misalnya membuat itu untuk pengajaran, misalnya membuat patung manusia digunakan untuk alat pembelajaran di universitas, fakultas kesehatan, maka kan ini boleh, ya. Kemudian untuk perhiasan itu kan ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan mubah selama tidak menimbulkan fitnah, ada yang mengatakan itu haram ya ketika menimbulkan fitnah. Nah, jadi pada intinya kalau saya ya, nanti kalau Ustadz Yusuf punya pendapat lain juga boleh. Kalau saya pada intinya tidak apa-apa ya patung itu selama tidak ada nilai kemusyrikan di dalamnya. Walaupun memang sebaiknya kita hindari. Kita ganti dengan hiasan-hiasan yang lain, misalnya kaligrafi Al-Qur'an. Tapi kalau sampai mengatakan haram, kalau tidak ada tidak ada nilai-nilai untuk mensekutukan Allah atau mengajak kita kepada perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat, maka bagi saya itu termasuk mubah saja. Nah, itu tentang tadi patung gitu ya. Kemudian terkait dengan ucapan Natal atau ucapan-ucapan yang lain tadi sudah disebutkan ya hukum-hukumnya. Nah, nanti mungkin Ustadz Yusuf bisa mentarjih mana yang lebih dekat itu ya, yang menjadi pegangan tadi. Kalau saya mengucapkan Natal itu kalau dari segi historisitasnya pun sudah bermasalah ya. Maka kalau menurut saya mengucapkan Natal itu ya tidak usah kita ucapkan. Kalau toh mereka merayakan Natal ya kita ucapkan saja selamat, tapi tanpa menyebutkan misalnya ya selamat bersenang-senang, selamat jadi tidak usah kemudian kita mengucapkan itu dalam makna mengamini bahwa keyakinan Natal itu seperti dalam aspek akidah, bukan. Nah, kemudian membantu mereka ya boleh ya, membantu dalam arti misalnya tadi sudah saya berikan contoh ya, misalnya membantu untuk menciptakan harmonisasi ataupun menciptakan keamanan selama ibadah Natal, maka itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian terkait dengan hadiah ya, kalau menerima hadiah dari non-muslim boleh-boleh saja. Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, beliau sering menerima hadiah dari penguasa-penguasa non-muslim dari Romawi. Jadi boleh-boleh saja kalau menurut saya. Nah, kalau terkait dengan lilin ya, terkait dengan lilin ketika ulang tahun. Nah, sebetulnya tradisi lilin itu juga berasal dari tradisi Yunani kuno. Mereka itu memperingati Dewi Bulan ya. Maka kemudian lilin itu diibaratkan seperti Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana ketika kita memperingati hari lahir kita ya, kalau dari Abu Qatadah Al-Ansari dikatakan setiap Rasulullah biasa melakukan puasa. Nah, jadi kalau seandainya kita mau memperingati ulang tahun, maka bisa kita menggunakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya. Jadi memperingati ulang tahun ini kita ibaratkan mensyukuri nikmat Allah karena sudah diberikan usia sampai detik ini, usia ya, atau diberikan hidup nyawa sampai detik ini, maka kita isi dengan hal-hal yang positif. Tidak usah kemudian menggunakan lilin atau
kue misalnya ya. Tapi kalau mau melakukan itu pun kalau seandainya menggunakan kue gitu ya, saya kira itu hal yang mubah saja ya. Walaupun memang kesannya itu mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Yunani itu ya, ketika itu mereka meniup lilin sebagai bukti bahwa di situ ada Dewi Bulan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahi oleh Ustadz Yusuf. Ya, selanjutnya kami silakan kepada Ustadz Yusuf untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu memiliki satu substansi yang sama, tapi beda kasus gitu aja. Yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu itu bahwa umat Islam seperti yang saya sampaikan dalam kitab-kitab fikih tadi, itu jika kita melihat pendapat-pendapat ulama pada masa itu, kita akan bisa menyimpulkan bahwa ternyata mereka pada masa itu begitu toleran sekali dan sangat toleran, sangat melindungi, bahkan dalam istilahnya Imam Qarafi tadi, kita siap mati untuk mempertahankan nyawa dan jiwa umat Islam dan umat Kristen dan Yahudi yang ada di negara Islam, gitu kan. Itu saking itu namanya bir gitu kan, saking ininya sekali, saking menjaga ahdullah itu tadi, atau menjaga jaminan Allah dan jaminan Rasulullah gitu kan. Itu pertama. Akan tetapi lambat ke sini semakin kemari, globalisasi semakin menggurita, kemudian umat kita seolah-olah didikte gitu. Masyarakat muslim seakan-akan diwajibkan kalau kamu mau toleran, kamu harus mengucapkan ini, mengucapkan itu, kamu harus begini dan begitu. Tapi sebenarnya yang melakukan dan yang mengucapkan juga muslim sendiri juga gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat, non muslim itu enggak meminta kita untuk mengucapkan hari raya mereka. Kita pun umat muslim juga enggak meminta non muslim untuk mengucapkan hari raya kepada kita kan. Dan saya pribadi secara dalam pengalaman yang saya alami sendiri, baik ketika saya di Indonesia ataupun ketika sekarang di Kairo. Di Indonesia itu saya orang Salatiga, dan saya kira semua orang tahu Salatiga itu kota paling toleran nomor 1 se-Indonesia itu. Kalau saya kasih tahu, silakan di googling gitu kan. Dan tetangga-tetangga saya ya macam-macam, plural gitu kan, mulai dari agama apapun ada gitu kan. Tapi selama saya bertetangga dengan mereka, saya tidak pernah mengucapkan hari raya bagi mereka, tidak pernah memberikan hadiah pada saat hari raya mereka, dan toleransi terjalin baik gitu kan. Saya membuktikan sendiri kok toleransi saya baik-baik saja gitu kan. Nggak ada yang terganggu sama sekali gitu kan. Ketika pindah ke Mesir, saya bertemu dengan Kristen Koptik, atasan saya orang Kristen, kemudian tetangga saya orang Kristen, bahkan yang punya kontrakan saya sampai detik ini, yang tempat saya bicara sekarang ini adalah orang Kristen gitu. Jadi bahkan mereka kemarin tempo hari ketika orang tuanya meninggal, orang Kristen itu, saya datang ziarah ke tempat mereka gitu kan, karena menziarahi non Muslim ketika ada yang meninggal atau ada yang sakit itu diperbolehkan. Gitu kan. Akan tetapi Natal itu berbeda. Gitu. Natal itu kan kaitannya dengan akidah mereka. Kan. Kita sejauh mungkin atau kita sebisa mungkin, sejauh-jauh mungkin kita harus bisa melakukan menjauhi segala bentuk ritual mereka. Supaya itu hanya untuk menyelamatkan diri kita, supaya kita tidak apa yang dikatakan tadi ya oleh Ibnu Hajj kalau tidak salah, bahwa segala sesuatu yang asalnya mubah diperbolehkan, tapi kemudian dia menjadi ikon terhadap sebuah ritual agama tertentu, kalau bisa saya hindari. Kalau bisa dihindari. Itu tadi yang sebagaimana saya sampaikan di kitab-kitab fikih tadi kan. Nah, kita juga sebisa mungkin menghindari. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya nggak apa-apa dalam artian hati kita udah berusaha, akan tetapi nggak bisa. Tapi kan kalau kita misalkan mendapatkan hadiah ketika Natal, kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, ambil aja. Makanannya kemana mau dimakan nggak apa-apa, karena makanan itu sendiri substansinya mubah gitu kan. Tapi kalau bisa dihindari karena itu berkaitan dengan Natal, meskipun kaitannya jauh, ya itu akan lebih bagus. Kita misalkan ada diskon Natal misalkan. Kalau bisa dihindari, hindari itu kan. Nah, diskon sekarang banyak gitu kan. Itu bukan apa-apa. Kita memang sekarang pada zaman istilahnya digeret secara perlahan-lahan agar kita mengikuti setapak demi setapak kepada
agama non-Muslim itu kan, menjadi hilang identitas kita gitu. Sedikit demi sedikit identitas kita hilang, kita tidak bangga dan ketara batasan antara agama gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa hal-hal semacam itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan ritual agama non-Muslim, kita jauhi. Akan tetapi selain daripada hari raya mereka, kan kita kan ada 365 hari. Gitu kan. Kita hanya dikatakan dibutuhkan 1 minggu 7 hari untuk menghindari hal-hal semacam itu. Sisanya kan masih ada 300 hari lebih kita bisa bertoleransi dengan mereka. Kita bisa bertukar makanan dengan mereka. Sama persis tukar makanan, tukar hadiah, akan tetapi murni tukar makanan dan tukar hadiah sebagai bentuk toleransi gitu aja kan, bukan ada kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan gitu. Jadi yang ingin kita hindari adalah segala hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, nyangkut sedikit, nyerempet sedikit, itu kita hindari sebisa mungkin, karena akidah itu tanggung jawab kita sendiri loh, bukan tanggung jawab orang gitu kan. Akidah itu tanggung jawab kita sendiri dan kita akan ditanya sendiri, dan kita yang menjaganya itu harus benar-benar menggigit dengan gigi geraham gitu kan, sekuat mungkin. Terserah orang mau bilang gimana gitu kan, mau menyematkan stigma buruk kepada kita, tapi kan akidah itu kan bukan tanggung jawab dia. Kalau akidah kita bermasalah kan kita yang bertanggung jawab, itu kan masalahnya di situ. Jadi mungkin dari kesimpulan-kesimpulan tadi gitu kan, dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang asalnya mubah tapi itu berkaitan dengan ritual keagamaan orang lain, sebisa mungkin kita hindari. Saya mungkin itu yang saya alami dan itu yang saya jalankan, dan alhamdulillah toleransi saya berjalan dan tidak terganggu sama sekali. Jadi selama ini yang diklaim sebagai bahwa kita harus toleran dengan cara A, B, C, harus begini begitu, itu tidak terbukti. Mungkin sedikit jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Al-Fadil Mukarram Yusuf Al-Amin telah menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa penanya. Nah, selanjutnya masih ada satu orang pertanyaan dari Muhammad Anas Khalis. Saya kira ini Dr. Muhammad Anas Khalis ya, yang bertanya kepada Ustadz Yusuf, bagaimana pendapat Green Sheikh Al-Azhar terkait ucapan Natal dan Tahun Baru? Mengingat Al-Azhar merupakan role model modernisasi. Nah, jadi bagaimana tadi saya kira belum ada di sana sampingan. Jadi bagaimana pendapat Green Sheikh Al-Azhar terkait ucapan Natal dan Tahun Baru? Kepada Ustaz Yusuf kami persilakan. Kalau Grand saya sendiri, Grand saya sekarang, Grand saya Ahmad Thoyib, pendapat beliau datang ke Natal, beliau mengucapkan selamat Natal kepada Paus Sinoda tanggal 6 Januari ya kalau di Mesir ya, tanggal 6 Januari malam, 7 Januari pagi, beliau datang ke, itu setiap tahun, datang ke gereja ortodoks, pusatnya dekat rumah saya belakang sini, gerejanya besar sekali. Beliau datang ke situ mengucapkan selamat Natal, hukum bi'id al-qiyamah atau apa itu redaksinya seperti itu. Beliau mengucapkan selamat Natal, dan beliau Natal dan Tahun Baru biasanya satu paket, mengucapkan sanah jadidah gitu kan. Itu Grand Syekh Al-Azhar ya. Itu Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thoyib, beliau seperti itu. Adapun ulama-ulama lainnya yang juga Al-Azhar gitu kan, seperti misalkan Syekh Toharoyan. Syekh Toharoyan itu secara usia mungkin lebih senior dari Grand Syekh Ahmad Thoyib. Dan beliau termasuk daripada Hay'ah Kibarul Ulama atau badan ulama senior di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar itu ada ulama senior namanya Hay'ah Kibarul Ulama. Itu diantaranya seperti Syekh Toharoyan itu mengatakan haram hukumnya, jelas gitu kan. Jadi bahkan di dalam institusi Al-Azhar sendiri ada perbedaan pendapat dalam permasalahan mengucapkan selamat Natal itu ya, mengucapkan selamat Natal. Saya pribadi meskipun saya penerjemah di Al-Azhar gitu kan, lebih cenderung kepada Syekh Toharoyan gitu kan, walaupun saya sama sekali tidak menyalahkan guru-guru saya yang lainnya yang mengucapkan gitu kan. Itu kalau di Mesir sudah sangat biasa sekali mengucapkan dan sebagainya. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan itu tidak boleh ya, ulama Mesir juga, Al-Azhar juga, kontemporer juga itu kan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan Imam Qarafi itu kan abad 8 Hijriah. Beliau orang Mesir gitu kan. Beliau orang Mesir. Dalam pernyataan Imam Qarafi tadi dinyatakan bagaimana? Kalau seandainya mereka menunjukkan atau menampakkan ritual-ritual mereka di luar gereja mereka, maka kita
takdib gitu kan, kita berikan pelajaran bagi mereka. Bahkan redaksinya lebih keras lagi dari itu. Kalau menunjukkan salib kita pecahkan, kalau menunjukkan lonceng kita pecahkan. Itu redaksi Imam Qarafi. Beliau hidup di Mesir pada abad ke-8 Hijriah. Jadi perbedaan antara Mesir 8 Hijriah sama sekarang 15 Hijriah memiliki perbedaan yang sangat jauh gitu kan. Secara historis sendiri ternyata masyarakat Mesir, ulama Mesir yang hidup pada 8 Hijriah atau sebelumnya sama yang sekarang berbeda konteksnya itu kan. Tapi hal-hal semacam ini, perbedaan pendapat ini tidak ada muskilah sama sekali gitu kan. Maksudnya tidak ada muskilah sama sekali, ya silahkan kalau memang sudah itu yang menjadi pemikiran Anda gitu kan, keyakinan Anda, ya silahkan amalkan. Saya juga akan mengamalkan apa yang saya yakini gitu kan. Jadi Syekh Thohir Royan misalkan ketika duduk dengan Syekh Ahmad Thohir, ya sama-sama aja tetap biasa aja membahas permasalahan-permasalahan yang lain, walaupun dalam khusus permasalahan ini beliau berdua berbeda, walaupun dua-duanya adalah istilahnya rujukan umat gitu kan dalam berbagai permasalahan. Kalau Syekh Thohir Royan itu beliau ulama fikih Maliki juga di Al-Azhar sini. Kalau Grand Syekh juga Syekh Ahmad Thayyib juga Maliki juga secara fikihnya, tapi lebih cenderung kepada ulama teologi gitu kan. Nah, itu kalau di Mesir seperti itu gambarannya yang saya sampaikan. Kalau Al-Azhar seperti itu, atau Grand Syekh Al-Azhar seperti itu. Tapi ulama-ulama yang lainnya juga memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dan sikap yang berbeda. Dan sejarah Mesir sendiri itu memiliki tahapan-tahapan yang mungkin akan berbeda dari masa ke masanya. Antara zaman ketika mungkin sebelum 8 Hijriah, antara sekarang udah 15 Hijriah berbeda. Walaupun umat Koptik itu, Kristen Koptik itu kan udah ada jauh sebelum Islam masuk. Sebelum Amr bin As membawa Islam, sahabat Nabi dalam masa Umar bin Khattab datang ke Mesir, sebelum itu udah Kristen Koptik kan sudah ada terlebih dahulu gitu kan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Akan tetapi ya perbedaan pendapat itu wajar, dan kita ya semuanya kembali kepada para masing-masing orang untuk meyakini apa yang mereka yakini dan melakukan apa yang mereka lakukan. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Al-Ustadz Yusuf yang telah menjawab beberapa pertanyaan, karena memang Grand Syekh Al-Azhar menjadi role model bagi Al-Azhar. Bagaimana artinya kalau ada perubahan artinya antara di Al-Azhar sendiri, antara zaman 8 Hijriah sampai itu ada perbedaan pendapat bagaimana menyinggapi Natal dan Tahun Baru. Namun sepertinya Ustaz Yusuf ini lebih kepada yang tahun 8 Hijriah dulu ya, bahwa lebih jadi mengatakan bahwa sebaiknya ditinggalkan gitu ya. Oke. Ada tadi pertanyaan, mungkin Ustaz Yusuf mau menjawab juga. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana hukum tadi meniup lilin tadi ya, meniup lilin ketika tahun baru, apakah sama dengan Ustazah Majidah ketika hari kelahiran tadi, apakah sama atau ada jawaban yang lain? Saya serahkan kepada Ustaz Yusuf. Meniup lilin saat ulang tahun gitu ya maksudnya ya. Jadi ulang tahun itu kan bukan hari raya ritual keagamaan gitu kan. Ulang tahun itu hanyalah momen yang menandai sebuah umur telah bertambah gitu kan. Jadi berbeda antara ritual keagamaan atau sekedar sebuah adat gitu kan. Adat itu kita kadang tidak harus melihat dia dari bangsa mana ketika memang dia terlepas dari segala keyakinan-keyakinan. Misalkan kita pakai dasi, kita pakai jas, itu adat gitu kan. Pakaian dasi dan jas itu bukan adat Arab, bukan adat Islam, tapi itu adat mungkin dari Barat. Bolehkah kita mengenakan dasi dan juga jas yang merupakan pakaian yang berasal dari Barat? Jawabannya boleh, karena itu sudah menjadi adat dan tidak ada unsur-unsur keyakinan melekat di dalamnya. Kemudian tiup lilin misalkan ketika ulang tahun, boleh atau tidak gitu kan. Nah, tiup lilin ketika ulang tahun itu maksudnya kan itu kan menjadi sebuah adat. Bukan itu, kalau adat kan hukumnya bebas gitu kan, asalnya mubah gitu kan. Nah, mungkin kalau nggak bolehnya nanti dari sisi misalkan dari sisi takdirnya itu kan, tiup lilin habis itu kuenya buat apa nggak dimakan, cuma buat foto session doang, terus habis itu buat nyeplokin temennya yang ulang tahun, itu namanya kena masalah takdir. Tapi kalau dari sisi meniup lilinnya itu kan hanya sekedar adat, dan adat itu hukum dasarnya boleh seperti itu kan. Nah, kecuali kalau di situ ada berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan atau ritual-ritual agama lain, maka di situ baru terkena
ketidakbolehan. Kemudian tadi ada satu lagi pertanyaan mungkin yang belum saya jawab tadi tentang patung gitu ya. Kalau tentang patung ini sebenarnya kalau dalam hadis-hadis banyak gitu ya. Kadang Rasulullah nggak mau masuk kamar gara-gara Aisyah membelikan bantal yang ada gambarnya gitu misalkan, atau tirai ada gambarnya dan sebagainya. Tapi ketika hadis-hadis ini dikumpulin, dikumpulkan kemudian dipahami, para ulama kita mencoba untuk memahaminya, dan akhir daripada perkataan mereka itu patung yang dilarang itu adalah yang memiliki fisik gitu kan. Memiliki fisik dalam artian fisiknya lengkap, kemudian memiliki bayangan gitu kan, kayak 3 dimensi gitulah pokoknya dari segala sisinya. Kemudian habis itu bernyawa itu ya manusia atau hewan gitu kan. Jadi misalkan ada patung manusia nih, Jenderal Sudirman misalkan. Patung Jenderal Sudirman lengkap mulai dari atas sampai bawah, hidung, mata, telinga dan sebagainya. Itu termasuk patung yang dilarang gitu kan. Masalah kita mengingkari itu maksudnya kita bukan berarti ketika melihat patung harus dipecahin, itu beda lagi ya permasalahannya. Itu nanti kaitannya dengan al-amru bin ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan kita tidak mengingkari sebuah kemungkaran apabila itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu permasalahan lain lagi. Tetapi mabda'ian secara prinsip kita dilarang untuk menghadirkan patung-patung yang seperti itu gitu kan. Itu adalah kata ulama kita, salah satunya dalam Fathul Mun'im itu Dr. Lashin menegaskan, Dr. Shahin Lashin menegaskan bahwa yang dilarang itu adalah patung yang seperti itu, patung yang memiliki fisik lengkap, memiliki bayangan dan bernyawa itu kan. Kalau nggak lengkap misalkan cuma kepala doang, itu ada yang mengatakan nggak boleh, nggak apa-apa gitu kan. Atau nggak ada matanya misalkan, itu nggak ada masalah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, salah satu teman yang praktisi ruqyah mengatakan bahwa patung-patung itu disukai jin gitu. Jin itu suka di patung-patung seperti itu gitu. Itu beda lagi ya pembahasannya. Nah, jadi secara prinsip kita kalau perlu menjauhkan dari bentuk-bentuk semacam itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Alamin dan Ustadzah Siti Majidah. Dan saya kira kita sudah di ujung acara kita, sharing session Natal dan Tahun Baru, bagaimanakah sikap kita. Maka sebelum berakhir, kami moderator akan meminta closing statement, kata penutup lah misalnya, dari kedua materi, dari Ustadzah Majidah dan juga Ustadz Yusuf Alamin. Yang pertama kami minta closing statementnya, kata penutup dari Ustadzah Majidah, ya sekitar 1 menit atau 2 menit. Waktu kami silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah kita bahas mengenai bagaimana historisitas Natal, Tahun Baru, kemudian hukum-hukumnya. Memang tidak mudah ya untuk untuk kita berbeda dengan yang lain, terutama di masa globalisasi ini ya. Bahkan ulama Yusuf Qaradawi pun sudah mengatakan bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 3 tipologi ketika menghadapi globalisasi. Ada yang dia itu ikut-ikutan, kemudian latah gitu ya. Tapi ada juga yang menolak secara mentah-mentah semua yang berasal dari adanya globalisasi. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan boleh kita pilih-pilih, misalnya moderat gitu ya. Jadi kita melakukan penyaringan. Nah, terkait dengan Natal, Tahun Baru, kita sudah tahu bagaimana sejarah Natal yang mungkin problematis juga dari aspek historisitasnya. Walaupun hukum-hukumnya itu memang berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain, nah di sini sikap kita, maka sebaiknya kita melihat bahwa sebetulnya untuk menunjukkan bukti toleransi kita dengan apa yang dilakukan oleh umat non-muslim gitu ya, dengan perayaan-perayaannya, tidak perlu kemudian kita mengikuti ritual agama mereka ya. Jadi toleransi itu yang harus digarisbawahi bukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek teologis, akidah ataupun hubungan vertikal. Tapi bagaimana toleransi itu bisa diciptakan dalam aspek-aspek yang bersifat muamalah duniawiyah, kemudian yang bersifat hubungan horizontal, kita saling membantu dalam hal-hal yang sifatnya kemanusiaan,
perdamaian dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada paksaan, misalnya ulama mereka ya memfatwakan haram mengucapkan selamat Idul Fitri misalnya. Kita tidak marah kalau itu sudah menjadi fatwanya, dan itu bukan bentuk dari intoleran. Karena memang itu sudah merupakan keyakinan mereka. Jadi ini harus jelas bahwa toleransi itu tidak bisa dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil, yaitu akidah ataupun masalah-masalah teologi. Nah, termasuk juga tahun baru. Ketika kita menyikapi datangnya tahun baru, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita ingin berbeda, nanti banyak yang mungkin menganggap kita kampungan dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah prinsip ya, bahwa di dalam Islam itu sudah ada tahun barunya sendiri, tahun baru Hijriyah. Tetapi tidak mudah untuk menjelaskan itu kepada anak-anak muda. Maka hal-hal yang bisa kita lakukan, mengisi malam pergantian tahun Masehi itu dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Misalnya kalau di kampung saya itu, ya kita isi pengajian, muhasabah, ya. Kemudian daripada mereka melakukan hal-hal itu untuk hal-hal yang bersifat destruktif ataupun kemaksiatan. Ya, karena kan jelas inna sababa wal faragha mafsadatun ya. Jadi kalau anak muda dengan waktu yang luang, yang kosong, dengan pernak-pernik tahun baru, mereka itu akan melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Maka kita bisa masuk ke situ, dakwah kita bagaimana mengisi hal-hal itu dengan hal-hal yang positif. Pengajian, makrab ya, atau mabit, atau tadabbur alam. Nah, itu lebih bermanfaat daripada kemudian kita mengisi dengan hal-hal yang sifatnya itu konsumerisme, atau hal-hal yang sifatnya pemborosan, atau hal-hal yang sifatnya destruktif, kemaksiatan. Nah, itu yang mesti yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih kepada moderator ya atas kesempatannya, dan teman-teman yang lain mungkin bisa ditambahi oleh Ustadz Yusuf. Selanjutnya kami terima kasih kepada Ustazah Majidah yang menyampaikan kata penutupnya, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Yusuf 1 menit atau 2 menit untuk kata penutup. Silakan. Baik, terima kasih. Inti yang ingin saya sampaikan bahwa secara global kita ini umat Islam sedang ya berperang dalam segala bidang gitu kan. Berperang dalam artian dalam bidang akidah kita digerogoti sedikit demi sedikit. Ya kadang perang nggak langsung face to face, langsung frontal seperti itu, tapi kadang sedikit demi sedikit digerogotin gitu kan. Dalam bidang ekonomi kita juga sedikit demi sedikit dibuat netral dengan riba misalkan. Jadi bagaimana supaya umat Islam memandang riba itu sesuatu yang biasa, akhirnya diperboleh-bolehkan dengan dalil yang dibuat-buat dan dipaksakan, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, pokoknya satu persatu dipretelin. Makanya benar kata Rasulullah bahwa kita akan hadir di sebuah zaman yang mana orang memegang agamanya itu seperti memegang bara api, gitu kan. Berat gitu kan. Itu perjuangannya memang berat gitu. Memperjuangkan diri sendiri aja sangat berat dalam berbagai lininya. Akan tetapi umat Islam perlu sadar akan hal tersebut gitu kan. Punya jati diri sendiri, segala sesuatu yang diomongkan oleh umat manusia pada zaman ini, mulai tentang hak asasi manusia, hak perempuan, toleransi, kata-kata yang mereka ulang-ulang itu Islam sudah lama, sudah punya bukti otentiknya, dan mereka memiliki dasar argumen sendiri dan memiliki ajaran sendiri jauh sebelum ketika orang-orang sekarang mengucapkannya. Nah, toleransi ini kan hanya satu dari sekian banyak hal yang didengung-dengungkan oleh orang-orang pada masa ini, akan tetapi Islam sudah punya semenjak zaman dulu. Kita punya identitas sendiri dan kita harus bangga dengan identitas kita sendiri. Kita mencoba cross-check kepada ajaran-ajaran kita, semuanya ada dan semuanya sangat-sangat rapi gitu kan. Sebelum orang-orang pada masa sekarang mendengung-dengungkannya. Jadi kita berusaha senantiasa untuk tetap menjadi identitas kita sendiri, supaya identitas kita sebagai Muslim itu tidak tercampur, tidak terkontaminasi, dan batasannya jelas dalam hal-hal kita. Dan kita insya Allah khususnya dalam masalah Natal dan Tahun Baru ini, ketika kita memiliki prinsip sendiri, kita akan berdiri di atas prinsip kita sendiri dan kita tidak akan tergoyahkan oleh warna-warna lain yang datang ke dalam diri kita. Maka itulah yang sekali lagi diwasiatkan oleh Rasulullah, peganglah ajaran agama, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Bahasanya seperti itu. Saking harus benar-benar kuatnya gitu kan. Karena
perang ini nggak kerasa gitu kan, sedikit demi sedikit tapi nggak kerasa. Lama-kelamaan kita, identitasku udah hilang gitu kan. Ya kayak persis kayak Israel nyaplok Palestina itu kan dikit-dikit kan, dikit-dikit, tapi kan sekarang tahun 60-an mungkin dikit-dikit, sekarang tinggal tepi barat sama Gaza itu kan. Palestina udah nggak punya identitas. Persis seperti itu, umat Islam pengen digerogotin dikit demi sedikit. Nah, kita harus kuat juga membentengi segala apa yang kita punya, ajaran-ajaran kita dan identitas kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah, saya kira sharing session kita pada siang hari ini. Kepada seluruh peserta webinar, kami ucapkan terima kasih. Dan saya kira teman-teman peserta bisa menyimpulkan sendiri ya, bisa menyimpulkan masing-masing dari kedua pemateri pada siang hari ini, bagaimana pendapat ulama, dari tentang Gereja Al-Azhar, juga pendapat dan sebagainya. Saya kira banyak kesimpulan, banyak ilmu yang kita dapatkan pada siang menjelang sore ini, walaupun di Mesir sudah siang ya. Saya kira itu, dan waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada host Dr. Muhammad Arfan Muammar untuk menyelesaikan acara webinar kita. Sekian. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. M. Syukri Ismail atas moderatornya dan juga para narasumber. Terima kasih atas paparannya. Semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan pertimbangan dalam menyikapi Natal dan Tahun Baru pada tahun ini ya. Sebelum kita tutup, dan mohon nanti jangan live dulu karena kita akan melakukan foto bersama. Tapi sebelum itu, mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiai Al-Hajj dari jauh, dari Lombok, Ustadz Zazali Nuruddin. Monggo silakan Ustadz. Oke, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbuna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. رب اجعلنا يا الله مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم سلمنا يا الله وسلم أهلنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أدم إلينا الإيمان والأمان والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة. اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Al-Hajj Sazali Nuruddin dari Lombok. Ya, terima kasih kepada semua peserta. Mohon jangan live dulu karena kita akan foto bersama. Kemudian bagi peserta yang ada kritik dan saran bagi pengembangan Zabrin Sharing Session ini, bisa langsung japri kepada saya atau via email, tapi emailnya belum saya buat ya. Nanti mungkin bisa kita perbaiki ke depannya, dan kemudian saya ada pikiran ini gimana kalau narasumber ini menuliskan apa yang disampaikan ini dalam bentuk esai gitu, tulisan populer ringan 5 halaman. Nanti kalau sudah sharing session yang ke-12 misalkan kita kumpulkan, nanti bisa kita bukukan menjadi sebuah logi gitu ya. Kalau kumpulan mungkin ya video ada rekaman, tetapi mungkin kalau ingin ada buku, kalau buku yang kita kumpulin PowerPoint kan juga nggak asik ya, jadi ditulis kayak Ustadz Yusuf Alamin udah punya tulisan, mungkin diedit sedikit sudah jadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon teman-teman bisa menyalakan kameranya.